menambah atau makin memberikan bobot di dalam firman Tuhan yang tadi Pak Johan Untung sudah sampaikan. Saya akan highlight beberapa yang berhasil saya capture dari ulasan Pak Johan tadi. Beliau mengajak kita untuk tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Karena kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia tidak akan gagal untuk berbuah. Lalu beliau juga sampaikan, hentikan kebiasaan buruk. Walaupun beliau tidak mention kebiasaan buruk itu apa, Bapak Ibu, tapi saya tidak tahu kebiasaan buruk apa ya. Ada mungkin ada yang suka gosip, mungkin itu buruk. Ada yang Iya, 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 iya. mulailah dengan kebiasaan yang baik. Lalu apa yang harus dilakukan? Pak Johan Untung memberitahu kita, kita harus membaca firman Tuhan, berdoa dengan hikmat Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Nah, lalu bangun persekutuan kita dengan Tuhan dan jangan putus asa. Dan semangatnya dari Pak Johan Untung adalah tahun 2025, tahun kemenangan, tahun berkat, semua baik. Jangan khawatir, Tuhan pasti menolong kita. Nah, sekarang diskusinya berdasarkan dengan Yohanes 15 tadi, Bapak Ibu. Ada dua hal yang saya tangkap dari minggu lalu juga saya menjelaskan ayat yang sama, yaitu tentang tinggal di dalam, itu bahasa Yunaninya meno. Kalau berbuah, itu bahasa yang dipakai adalah karpos. Jadi Bapak Ibu, mari kita diskusi, mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain dengan tema ini, tekad kita sebagai orang Kristen. Tanggapan dulu, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan dari apa yang tadi Pak Johan Untung sampaikan. Setelah itu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti kita akan diskusikan. Silahkan langsung Bapak Ibu, boleh angkat tangan, boleh langsung buka mic jika ada tanggapan atau pertanyaan dengan tema kita malam hari ini. Silakan. Pak Setiadi, silakan Pak Setiadi. Terima kasih Pak Lut memberikan kesempatan sama saya yang pertama. Terima kasih pada Pak Johan Untung yang sudah membawakan tema di dalam Yohanes pasal 15 supaya kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Nah, ini ditujukan kepada orang percaya tentunya. Supaya kita tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Nah, jikalau kita tidak mengikuti perintah-perintahnya atau tidak berbuah, maka kita akan dipotong. Nah, berarti keselamatan yang sudah kita berikan, Tuhan berikan kepada kita, itu bisa dibatalkan atau hilang. Karena kita akan dipotong, karena tidak berbuah. Itu kira-kira ya, Pak Untung. Terima kasih. Sekian. Terima kasih Pak Setiadi. Pertanyaan yang tersirat dari tanggapan tadi adalah kalau dipotong artinya keselamatan bisa hilang. Nah, ini kan doktrin. Silakan barangkali Pak Johan boleh menanggapi. Cukup. Jelas. Pokoknya tinggal pokok anggur ya. Orang Jawa bilang, bahasa Banyumas bilang, aja lunga. Terima kasih Pak Johan. Di dalam Aja kabur. ada doktrin one save always save. Ada doktrin seperti itu. Ada juga yang mengatakan, maksudnya sekali selamat tetap selamat. Ada juga yang mengatakan keselamatan bisa hilang. Nah, ini Ibu Maya angkat tangan merespon dengan
tanggapan dari Pak Setiadi tadi atau ada hal yang lain? Ya, silakan Bu Maya. Ya, kalau boleh ya Pak, karena saya perempuan biasanya terbelakang. Oh, Ya, first terima one. kasih. Ya, kalau saya setiap kali mendengar perikop ini, saya selalu teringat dengan Ayang ya, Ayang saya yang rajin menanam-nanam gitu ya. Nah, jadi kami waktu di Kupang, Ayang itu suami saya ya Bapak, karena saya nggak pernah mau panggil Papa, karena dia adalah suami saya. Jadi yang panggil Papa adalah anak-anak saya. Jadi Pak Tuhu itu senang sekali tanam-tanam. Jadi waktu di Kupang dia itu menanam eh, bibit anggur yang dibawa dari Jogja. Nah, luar biasanya nanam ke kami ini merambatnya ke tempat tetangga dan kami biarkan dan berbuahnya di tempat tetangga. Nah, ternyata saya ya, karena saya ini hanya penikmat, jadi saya selalu teringat perikop ini itu selalu dengan perkataan suami saya. Artinya ada proses untuk berbuah. Jadi anggur itu dia akan mengalami pemangkasan untuk merangsang pertumbuhan tunas yang baru. Jadi pasti yang itu ya samalah dengan perikop itu. Ini kita ngomong masalah anggur dulu ya. Harus dilakukan pemupukan ya. Ini mengandung beberapa unsur sampai yang kalau tadi itu pemangkasan tuh harus harus ada bakal buah dan tunas yang baru. Lalu setelah dipupuk disiram. Lalu juga dibutuhkan sinar matahari yang pas, yang tepat. Nah, itu mungkin masalah itu yang membuat di tempat eh, tetangga lebih rimbun ya buahnya. Dan tanaman anggur perlu diberikan penopang seperti kawat, seperti tiang dan sebagainya. Kemudian dipantau terus secara rutin agar tidak ada hama ataupun penyakit-penyakit lain. Dari semua apa yang sampaikan ini, saya masih ingat pesan beliau sampai dengan hari ini selalu eh, apa menyampaikan, mengingatkan kepada saya. Ya maklum ya, Bu Mikal pasti tahu lah, ibu-ibu ini kadang-kadang bingung antara cicilan, padahal kita nggak mau nyicil, tapi karena keadaan akhirnya harus ada tagihan. Melekat, itu kata kuncinya. Dari semua yang saya katakan itu melekat. Kalau nggak melekat, itu melekat ke pokok anggurnya ya. Kalau nggak melekat, nempel ya. Nek, Pak, siapa tadi kan ada bahasa Banyumas ya. Nek, kalau saya bahasa Jermannya itu eh, apa ya? Tutwinking gitu. Tutwinking marang Gusti Yesus. Nah, itu bahasa Jerman Pak Lut ya. Oh, Pak Lut bahasa Belgia ya. Itu teman-teman. Jadi kemelekatan itu melekat kepada pokok anggurnya itu kuncinya dari semuanya. Akhirnya ketika dipangkas dia akan muncul tunas yang baru dan itu sudah dibuktikan oleh suami saya ketika ada dia mangkas-mangkas itu nggak dideketin gitu loh sama pokoknya. Dia itu kan teliti ya. Oh ini pokoknya ke sini, oh ini pokoknya ke sini gitu loh. Pokok anggurnya itu kan ada ada apa yang inti lah gitu. Nah, dari situ akhirnya saya belajar karena mau tidak mau prosesnya anggur itu untuk dia menghasilkan yang terbaik, buah yang terbaik memang harus seperti itu. Kalau enggak, nanti akan dibuang carang-caranya apalagi kalau nempel hama, walaupun kita minta, oh ini buahnya bagus, hasil buahnya nanti tunas barunya ini bagus, tapi kalau ada hama, ada penyakit, ya itu tadi. Kalau Bapak Johan tadi bilang apa kebiasaan buruk. Nah, itu kan yang nempel-nempel di situ yang memang harus dipangkas seperti itu. Kalau saya nggak tahu menanggapi, menambahkan atau menambah masalah, saya nggak tahu ya Pak Lut. Tapi kalau ada perikop ini, saya selalu ingat bagaimana Ayang merawat apa ini anggurnya gitu loh. Itu. Tapi tentang kemelekatan hati-hati teman-teman karena sekarang saya juga lagi belajar tentang kemelekatan alam semesta dan sebagainya itu. Kita melekat kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu kapan-kapan aja kita menggibah atau mengerumpi tentang hal ini. Kemelekatan yang bukan dari Tuhan. Itu apa saja yang ada di dalam diri kita, yang itu juga harus dilepas gitu ya. Sekecil apapun, barang apapun, kalau itu ada kemelekatan kita kepada dia, itu harus termasuk suami kita. Bayangin loh. Jadi benar-benar memang melekat hanya kepada Yesus. Makanya saya selalu iri ya. Kamu itu selalu menjadi yang kedua.
Dulu saya marah Bapak Ibu, ternyata yang pertama itu Tuhan Yesus. Ya sudah nggak apa-apa, sama saya juga yang pertama Tuhan, setelah itu Alhamdulillah. Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Ibu Maya Terus tidak Pak Lut. ya, Ibu Maya tidak menambah masalah, Bu, menambah masukan. Oh, ya Kak. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Maya sudah. Ini yang saya ceritakan buah anggur yang sebenarnya ya Pak Johan ya. Oh iya iya iya. Ya, terima kasih. Ada proses yang harus dilewati oleh pohon anggur supaya pohon anggur itu berbuah. Dan perumpamaan pohon anggur itu juga berlaku untuk kita kalau kita mau berbuah. Saya menangkapnya seperti itu yang disampaikan Ibu Maya. Bahwa kita sebagai orang Kristen harus siap untuk dipangkas, dipupuk, disiram, dikasih sinar matahari, dan ditopang oleh orang lain supaya kita berbuah. Dan dipantau. Dan lalu kita supaya kita tetap melekat kepada Tuhan. Mantap, luar biasa, dahsyat. Ya, terima kasih Ibu Maya. Makin kaya kita. Nah, pertama Tuhan, kedua Mas Tuhu. Kalau saya bukan Mas Tuhu yang kedua. Saya keduanya Ibu Rita. Terima kasih Ibu Maya. Silahkan Bapak Ibu yang lain yang luar biasa. Ada tanggapan? Boleh menanggapi apa yang disampaikan Pak Setiadi tadi, atau Bu Maya, atau hal yang baru ya kita boleh. Silahkan Pak Oi Cheng Han. Silahkan Pak. Saya cuma mau menambahkan yang disampaikan oleh hambanya, Iman Kuat itu. Di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur. Aku, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, ini kata-kata barang siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia. Jadi Yesus dalam kita, kita di dalam Yesus. Nah, itu intinya adalah kesatuan. Kita bersatu. Bersatu. Jadi kalau sudah bersatu, kita dengan roh yang di dalam diri kita, roh dalam diri kita lebih besar kuasa daripada roh yang di dunia. Kalau kita bersatu dalam roh yang di luar, kita yang di dalam, kita yang di luar, roh yang di dalam sama aja. Nah, inilah dia bilang, bagaimana kita bersatu dengan anak sulung kita. Karena yang punya kuasa adalah anak sulung. Roh yang pertama Tuhan jadikan. Kita kejadian. Nah, jadi di sini bilang, pokok anggur Yesus adalah pokok. Roh. Yesus itu adalah roh. Roh Allah. Nah, karena mengapa nama Yesus di atas segala nama? Karena Yesus itu adalah nama Allah. Yang di Yohanes 17 ayat 11. Coba kita buka di Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Nah, di Yohanes 17 ayat 11 ditulis, dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka, kita ini manusia, ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang kau berikan kepadaku. Namamu, itu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Berarti Yesus itu adalah nama Bapa. Nah, jadi di sini Yesus juga mengatakan, tinggal di dalam aku di dalam dia. Nah, sama. Jadi kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Ini yang mesti kita pahami, bahwa kita sebagai umat Kristen, kita harus menjadi umat pemenang. Kalau kita bisa bersatu dengan roh dalam diri kita, yang berasal dari Allah, yang anak sulung di dalam kitab Kejadian, kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, maka itu juga di Filipi 4 ayat 13 tadi. Di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam dia. Nah, segala perkara, semua masalah dapat ditanggung di dalam Yesus. Kita di dalam, Yesus yang di luar.
Nah, seperti Yesus juga mengatakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakan bahwa aku dalam Bapa, Bapa dan aku. Apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku yang mengerjakannya. Nah, jadi di sini kita harus peka. Jadi sebagai umat Kristen kita harus menjadi pemenang. Jadi kita bagaimana kita menyatu secara umum, oke, benar yang tadi itu. Nah, kita lihat lagi di 1 Korintus 15 ayat 19. Coba kita buka 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat, ingin menyelamatkan kita. Dia memberikan contoh. Karena kita ini udah berbaltengkuk. Dari zaman dulu Tuhan juga berbicara, dari zaman Musa, zaman Taurat, apa semua udah berbicara. Tapi kita ini berbaltengkuk. Makanya kalau kita mengharapkan boleh, kita mengharapkan pada Kristus Yesus boleh. Tapi Yesus di sini mengatakan kita pengharapan kepada Dia adalah manusia yang paling malang. Berarti Dia memberikan contoh jalan yang bagaimana jalan mencapai surga. Yesus di surga duduk di sisi sebelah kanan, jasmaninya, dagingnya. Roh Bapa di sebelah kirinya. Jadi dari dunia Yesus bersama dengan Bapa sampai di surga bersama dengan Bapa. Nah, inilah jalan. Memang jalan ini sulit untuk orang biasa, lebih gampang unta masuk lubang jarum. Nah, jalan ini yang harus kita kadang-kadang merasa benar, jalan kita anggap benar lurus, tapi ujungnya maut. Nah, di sini sebenarnya Yesus memberikan contoh, karena Bapa itu meninggalkan kemuliaan di surga, turun ke dunia menjadi hina untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, dia memberikan contoh cara bersikap, cara kita semuanya lakukan. Makanya Yesus pun berdoa menjauh dari murid tempat yang hening, yang sunyi. Di Taman Getsemani, dia pergi menyendiri jauh dari keramaian, sunyi. Iya. Kita mencapai penyatuan yang murni. Makanya kita seperti Ibu tadi mengatakan melekat. Kita jangan melekat dengan dunia, kita melekat kepada Yesus. Hanya Yesus kita melekat, yang lain nggak ada. Supaya kita menjadi kesatuan yang bagus, yang murni. Amin. Maka di dalam perumpamaan dalam cerita Alkitab juga ada perumpamaan yang bungsu, anak sulung. Yang sulung roh kita dekat dengan Bapa. Yang bungsu daging kita, nafsu. Warisan bapaknya dihabisin. Dia pulang kembali, dia bertobat istilahnya. Disambut oleh orang Bapak. Bapak adalah kasih. Oke Pak. Oke. Ya. Hanya sekian dulu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Baik, cukup Pak Oi, terima kasih. Ada pengertian atau ungkapan baru, yang sulung itu roh, yang bungsu itu daging. Nah, ini buat saya juga baru sih ini. Terima kasih Pak Oi. Kita telah kesatuan di dalam Tuhan. Silahkan Bapak Ibu yang lain lanjutkan. Boleh menyanggah Bapak Ibu ya di sini, boleh diskusi tidak apa-apa, atau boleh menambah, atau boleh menjawab tadi beberapa ungkapan-ungkapan yang barangkali Bapak Ibu ada hikmat lain. Silahkan. Ada lagi? Boleh menyanggah Pak ya? Pak Liman? Boleh menyanggah Pak ya? Boleh. Sedikit aja Pak. Sedikit bertanya pada Pak Johan Suntung. Terima kasih Pak Lut, terima kasih Pak Johan Untung
khotbahnya sudah saya dengarkan. Saya bukan menyangka, cuma saya sedikit bertanya pada hal kecil, Pak, tapi bukan menyangka istilah, tapi secara menyeluruh bahwa khotbahnya Pak Yohanes cukup bagus, Pak. Tapi ada satu kata-kata tadi yang mengatakan jangan putus asa kalau menghadapi kesukaran. Itu statement daripada Yohanes apa? Yohanes Untung. Tapi dia mengatakan lagi kita nih sebagai anak Tuhan harus suka pada penderitaan, suka pada kesukaran. Nah, itu yang saya tanyakan tuh, kenapa sih kita mesti suka pada kesukaran, Pak? Gitu. Suka Ya, pada kesukaran berarti kan menantang perkara gitu. Menantang perkara ini cuma menantang perkara, berarti suka pada kesukaran. Kita ya, Tuhan tuh harus suka pada kesukaran. Seperti padahal di dalam doa Bapa kami, jauhkan kami dari pencobaan. Bukan suka pada kesukaran. Berarti suka pada kesukaran itu berarti menantang-nantang kesukaran, Pak. Apa itu memangnya anak Tuhan seperti itu, Pak, menantang kesukaran. Suka apa dengan logika akal kita bahwa suka itu berarti menahan apa? Senang kesukaran berarti. Padahal di sisi lain kita harus jauhkan dari kesukaran. Pada saat kesukaran datang kan pasti kita semua nggak suka, Pak. Yang dimaksud itu apa ya, Pak Yohanes Untung? Terima kasih. oke. Saya melihat dari pribadi Yesus, waktu Yesus datang menghadapi tantangan dunia, yang akhirnya dia mati di atas kayu salib karena dosa manusia. Jadi dia berhadapan dengan masalah manusia, masalah dunia, sehingga pada akhirnya tentang apa yang terjadi di dunia ini setelah manusia jatuh dalam dosa, maka tantangan itu dihadapi, dan dengan tantangan itu dia datang dalam dunia ini menghadapi tantangan itu sampai mati di atas kayu salib, dan pada akhirnya Yesus menang. Nah, buat saya secara pribadi, kalau kita tidak menghadapi tantangan, tidak akan pernah kita bisa berkata Tuhan itu baik, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Maka saya berkata, ya kita mau tak mau, kalau kita punya iman, mau tak mau dengan tantangan itu kita nggak bisa menghindari. Jadi artinya tantangan itu membuat kita untuk dewasa, untuk melihat, oh cara Tuhan bekerja di tengah-tengah tantangan ini seperti ini. Ternyata cara Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan saya menghadapi tantangan itu, maka saya akan melihat sesuatu yang baru dalam kehidupan saya. Nah, kecenderungan kita, kalau ada tantangan kita melarikan diri, kita nggak mau menghadapinya. Itu loh. Kecenderungan kita itu, ya itulah manusia, karena kita mau hidup nyaman. Nah, saya pribadi Pak Leman, saya suka dengan tantangan, karena dari tantangan itu saya melihat, oh ternyata apa yang difirmankan Tuhan, janganlah engkau khawatir, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman, dan banyak firman-firman yang mengatakan kalau kemudian aku menyertai engkau, jangan bimbang dan lain sebagainya. Itu ayat-ayat yang saya benar-benar saya terapkan, dan saya itu melakukan Pak Leman. Jadi secara pribadi saya suka dengan tantangan. Nah, ketika tantangan itu selalu datang, tapi tantangan itu membuat saya yes. Tuhan selalu memberikan aku pertolongan, buka jalan, dia menunjukkan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, dan lihat timbul di hati saya, itu yang Tuhan sediakan. Jadi buat saya secara pribadi, saya bersyukur kalau ada tantangan Pak Leman ya dalam pelayanan, karena dalam tantangan dalam pelayanan, kesukaran dalam pelayanan, disitulah saya akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong saya ketika saya hidup dan tidak menyerah dengan tantangan itu. Saya hadapi tantangan karena saya tahu saya punya Tuhan yang menemani saya, seperti Yesus. Dia datang dalam dunia, dihadapi tantangan sampai di atas kayu salib. Dia menang pada akhirnya. Dia mengalahkan dunia. Itu maksud saya, Pak Leman. Makasih, Pak. Oke, Pak ya. Kalau itu yang dimaksud bahwa Pak Yohanes bilang, aku suka tantangan, berarti secara implisit bahwa suka, berarti kalau tantangan dalam firman Tuhan, Yesus pun katanya suka menghadapi tantangan. Bukan suka, Pak. Yesus kalau menghadapi tantangan seringkali dia juga mengelak, Pak. Waktu dia diapakan itu dia lari, Pak. Dia tidak menghadapi tantangan itu ada satu situasi kondisi tertentu. Saya rasa kalau tantangan kesukaran itu bukan suka atau tidak suka, memang menghadapi sesuatu memang sudah terjadi seperti itu. Pasti dihadapi. Bukan berarti suka. Kalau saya konotasi suka tadi, Pak, yang seperti soal Pak Yohanes, aku suka tantangan, berarti konotasi saya, wah hebat juga Pak Yohanes menantang kesukaran.
seolah-olah ayo sukaran datang sama saya senang kesukaran apa seperti itu Pak model seorang anak Tuhan nantang-nantang kesukaran itu Iya, itu saya maksud gitu Pak kan bukan iya, itu maksud saya iya, maksudnya ini Pak iya. jadi itu Mungkin, kalau mungkin, kesukaran datang secara tiba-tiba enggak bisa kita tidak elak ya itu baru kita ya, suka nggak bisa dihindari. tapi Ya, kalau suka betul, yang betul. dalam arti tidak ada apa-apa suka lantas berarti kelantang perkara Pak itu juga dihindari oleh Tuhan Yesus Pak itu terima kasih Pak Yohanes itu Ya, ini cuma sesuai dengan, penyangga enggak apa-apa ya, menambah wawasan ya, terima kasih. ya, sesuai dengan imannya aja, Pak. Sesuai dengan imannya. Jadi, dengan iman saya, maka saya suka tantangan. Artinya saya sudah mempersiapkan iman ketika masalah datang, iman saya sudah siap menghadapinya. Ya, Tuhan. mungkin yang dimaksud siap untuk menderita, ya, siap untuk pikul salib, begitu, kira-kira begitu ya. Jadi bukan suka untuk menderita, suka untuk. Saya rasa eh, setiap orang tidak mau untuk menderita, ya. Jadi kita tentunya eh, harus benar-benar eh, melihat dari ketaatan tentunya itu, ya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus kita harus siap untuk menderita, ya. Jadi siap untuk pikul salib, ya. Menyangkal Itu yang saya diri maksud Pak Anwar. Siap itu ya, sama suka beda Pak. Jadi saya ya, potong sedikit apa tadi. ya Suka benar, sama siap itu lain. Kalau suka kan nantang perkara Pak. Terima kasih Pak. iya. Oke, baik, terima kasih, ya. Ya, saya kembali mengenai Yohanes 15 ayat 5, Pak, ya. Silahkan Pak Anwar, saya Ya, persilakan. akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya sudah jelas Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah dan iman dalam Yesus Kristus. Kita disebut anak-anak Allah karena beriman kepada Kristus. Dan tentu anak-anak Allah itu selalu tetap tinggal, ya, di dalam aku, di dalam Yesus. Itu sudah pasti. Jadi tidak ada anak-anak Allah atau disebut orang-orang Kristen itu tidak tinggal di dalam Yesus. Sudah pasti tinggal di dalam pokok anggur. Itu sudah pasti. Tapi yang menjadi pertanyaan, berbuahkah? Atau tidak berbuah? Atau jarang-jarang? Atau berbuah lebat? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kita tinggal di dalam pokok anggur, tentunya yang diharapkan agar kita berbuah dan berbuah lebat dan berlipat-lipat. Itu suatu harapan, ya. Sebab bukan setiap anggur itu selalu berbuah. Kadang orang yang tanam anggur berbuah lebat setahun sekali atau bahkan setahun 2 kali. Bahkan ada yang sama sekali tidak berbuah. Gitu. Jadi yang menjadi penekanan di sini ya agar kita eh, tetap berbuah. Jadi kita tidak lagi seperti anak kos, ya. Saudara tahu anak kos. Anak kos itu ya dia nyewa satu kamar, pagi dia berangkat, malam datang. Kemudian malamnya keluar lagi, mungkin dia dugem dia. Kemudian pulang tengah malam, ya. Kemudian dia tidur saja. Kemudian pagi-pagi dia berangkat lagi, pergi kuliah dan lain-lainnya. Jadi tinggal di sini, bukan hanya numpang tidur saja, ya. Dalam kondisi zona nyaman, ya. Tapi kita tidak boleh tidur, ya. Bangunlah kamu, ya. Jadi kan ada kata-kata itu dalam apa menulis bangunlah kamu, ya. Dan membangun di atas dasar iman yang paling suci, ya. Jadi itu ada tertulis demikian. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa eh, kita tidak boleh hanya tinggal seperti anak kos, ya, tetapi tinggal dan kita harus bekerja. Sebab Yesus mengatakan juga sampai hari ini Bapakku pun bekerja. Ya, ada tertulis demikian. Jadi kita harus bekerja, bukan hanya duduk manis saja. Jadi seperti ini erat sekali hubungannya jadi di dalam eh, yang disampaikan oleh Pak Yohanes Untung itu.
kita harus benar-benar ya kita dimotivasi untuk kita apa eh, lebih giat ya dalam sebagai pengikut Kristus untuk lebih giat dan giat melakukan pekerjaan ya dengan setia ya. Jadi demikian juga kita lihat di dalam Yohanes, misalkan kalau kita mundur sedikit ya, Yohanes 14 ayat 21. Sebab kita tidak luput ya dihadapkan dengan pengajar-pengajar yang ada di hadapan kita. Yohanes 14 ayat 21. Mengapa saya larikan ke sini ya? Sebab kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak baik ya tentunya. Yohanes 14 ayat 21. Jadi untuk eh, melengkapi saja ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Perhatikan ini. Memegang perintahnya dan melakukannya. Banyak orang yang juga memegang perintahnya, tahu dengan segala perintahnya, tetapi tidak melakukannya. Tapi di sini memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku ke diriku ya. Jadi kepadanya. Hmm, Baik. Jadi Terima kasih, itulah Pak. yang ingin saya sampaikan ya. Kalau kita Bisa. melakukan perintahnya, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih, itu saja. Terima kasih, Pak. Pak Anfal, dengar suara saya? Ya, baik, Pak. Iya, iya. Bapak Ibu, silakan angkat tangan ya kalau mau sampaikan sesuatu. Nanti saya persilahkan, baru Bapak Ibu boleh sampaikan. Tadi saya melihat Ibu Mikal mengangkat tangan tadi. Silakan Ibu Mikal, walaupun sudah turun tangannya sekarang. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator. Ternyata melihat tangan saya yang sudah lama terangkat dan sudah saya turunkan. Ya, Capek ya. begini. Sempat tadi saya dengar Pak Setiadi menyinggung tentang bagaimana dengan ranting yang sudah dipotong itu sehubungan dengan pandangan beberapa pandangan, salah satunya adalah Calvin. Ya, dia bilang keselamatan itu sekali selamat tetap selamat. Jadi pokoknya kalau udah diselamatkan ya selamat selama-lamanya, ya kan? Dan bagaimana dengan Armenian yang dia katakan keselamatan itu bisa hilang, ya. Saya mau tanya ke Pak Johan sebagai seorang narasumber malam hari ini yang berbicara mengenai hal ini, topik ini, mengenai tekad sebagai seorang Kristen, tentunya orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang adalah pokok anggur itu, ya. Apakah apakah Bapak setuju kalau keselamatan itu bisa hilang? Terima kasih. Tidak melihat Pak Johan. Pak Johan di mana nih sekarang? Oh, ada. Silakan Pak Johan. Ya, saya nggak setuju kalau keselamatan hilang. Yang menghilangkan keselamatan itu kalau kita lari dari Tuhan. Iya kan? Jadi pertanyaannya, mungkinkah Setuju. orang yang sudah selamat lari dari Tuhan gitu? Pak Johan, Ya, mungkin nggak orang yang sudah selamat lari dari Tuhan? ya tergantung pribadinya. Kalau pribadinya menghendaki lari, dia bisa lari gitu ya. Iya, Jadi bisa hilang. Jadi hilang. oke, begitu Bu Mikal ya jawaban dari Pak Johan. Boleh lanjut sekarang Pak Paul. Iya, terima kasih Pak Moderator, Pak Lut. Ya tadi itu yang menggelitik saya tadi ya. Pertanyaan saya sebenarnya hampir nggak jauh dengan Ibu Mira. Karena gini, tadi Pak Wi sudah menjelaskan secara rinci didukung dengan ayat, juga Pak Anfal, ya.
mengenai Yohanes 15 ayat 5 itu. Tadi Pak Setiadi membukanya dengan kalau kita meninggalkan pokok anggur ya, kita akan dibuang, dipatahkan gitu. Jadi, nah terus disambung lagi bahwa keselamatan itu kalau enggak itu bisa hilang. Nah, pertanyaan saya, apakah tadi Pak Anfal mengatakan ini kaitannya dengan buah-buah roh gitu kan? Kaitannya dengan buah-buah roh, kalau dia sudah diselamatkan, dia harus bertumbuh gitu kan? Dia harus memperlihatkan buah-buah roh itu, ya. Nah, kalau pertanyaan saya gini loh, kalau saya sudah ini bukan hanya untuk Pak Johan, untuk semua yang terlibat di sini, karena ini masalah ini tetap menjadi masalah yang debatable ya, soal keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Pertanyaannya gini, misalnya saya terima Yesus, saya lahir baru, ya saya dibaptis, saya lahir baru, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lantas kehidupan saya hidup, saya berusaha untuk dekat dengan Tuhan, termasuk tadi yang dikhotbahkan, kita berdoa, melakukan pujian penyembahan, ya, baca firman, menjalankan firman Tuhan. Tapi sebagai manusia, siapa yang kita bisa menyangkal bahwa diri kita ini bisa saja jatuh. Kalau ada yang bilang saya nggak pernah jatuh dalam dosa sepanjang saya terima Kristus. Dosa itu bukan hanya kita berzina atau apa, kita berbohong, bohong kecil, bohong besar, ya berdosa sama gitu. Ya kan? Tapi pertanyaan saya gini loh, apakah hanya dengan kekurangan kita itu keselamatan bisa hilang? Atau yang dibilang keselamatan itu bisa hilang kalau kita murtad? Misalnya gini, saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis, saya menjalankan, satu saat saya bisa artinya meninggalkan Kristus, karena kita lihat banyak juga kejadian. Saya bukan bicara soal soal yang nggak fakta gitu. Banyak hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan juga anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis, bertobat, lantas pindah agama. Jadi Vera pulang. Apakah keselamatan itu tetap ada, melekat pada dirinya atau hilang? Atau kemungkinan satu saat dia bisa kembali lagi, gitu. Ini pertanyaan ini masih debatable, karena saya suka ikut di perdebatan seperti ini yang mengatakan, kalau kamu nggak hidup dalam Kristus, ya kamu nggak menjaga keselamatan itu dengan ayat yang rinci, kamu nggak ikut, nggak berpegang pada firman Tuhan, ya kamu akan dibakar seperti ranting-ranting yang nggak berguna gitu loh, ya. Artinya dengan kata lain, keselamatan itu bisa saja hilang. Tapi yang bilang, kalau kita sudah terima Yesus, pasti hidup kita tuh sekalipun kita jatuh dalam dosa, ya, pasti Tuhan akan menjaga kita. Roh kita akan tetap akan tetap mengingatkan kita gitu. Jadi keselamatan itu, dengan kata lain, keselamatan itu tidak akan hilang. Nah, ini kan dua pertanyaan yang selalu kan menjadi kontroversi gitu kan. Yang satu mengatakan, ya kalau kamu nggak dalam itu, tadi seperti pas jadi dikatakan, di ranting-ranting dipatah, dibakar, dibuang gitu. Kamu nggak bertumbuh, nggak berguna kamu bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang satu bilang, kalau kamu sudah bertobat lahir baru, sekalipun kamu jatuh sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, pasti kamu tidak akan kehilangan keselamatan itu. Nah, ini pertanyaan saya buat semua, bukan pada satu orang. Kalau ada yang mungkin bisa menjawabnya gitu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak, terima kasih ya waktunya. Terima kasih Pak Paul. Tadi saya kira Pak Paul akan menjawab itu. Pak Paul menambah pertanyaan kita untuk kita diskusikan. Sebelum ke Pak Oi, ada yang lain dulu sebelum ke Pak Oi? Untuk menjawab pertanyaan Pak Paul tadi. 1, 2, 3, tidak ada yang angkat tangan untuk menjawab? Oke, Pak orang biasa dulu, setelah itu Pak Oi ya. Silakan, Ya, Pak. selamat malam. Kedengaran ya? Ya, terima kasih. Malam hari ini izinkan untuk kita belajar sama-sama. Ibu Maya, apa kabar Ibu? Ya. Banyak pengikut Kristus seperti saya dan Ibu Maya Rumantir Wijaya,
ya yang percaya bahwa hanya dengan iman bisa selamat. Hanya dengan iman bisa selamat, walaupun perbuatannya berlawanan dengan imannya. Benarkah demikian? Ya. Yakobus 2 ayat 14 mengingatkan bahwasanya apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, diingatkan bahwa di dalam Holy Bible menegaskan kembali tentang kesempurnaan kita semua ini di dalam beriman. Ya, bicara keselamatan, bicara pokok anggur, bicara yang kita dengar tadi disampaikan, semua ini adalah bagaimana sih kesempurnaan kita di dalam beriman tentunya. Bagaimana iman itu perlu perbuatan. Ya, Yakobus 2:22 diingatkan yang pertama adalah Holy Bible menegaskan kembali tentang kesempurnaan dalam beriman. Antara lain adalah iman baru sempurna bila disertai perbuatan yang sesuai iman. Iman, ya, baru sempurna bila disertai perbuatan yang sesuai dengan iman. Yakobus 2:22. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, harus sempurna kita, harus sempurna saya di dalam iman karena Tuhan itu sempurna. Matius 5 ayat 48 diingatkan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang kedua adalah, iman tanpa ada perbuatan, maka iman itu mati. Iman tanpa perbuatan, maka iman itu mati. Yakobus 2 ayat 17. Dan iman yang mati karena tanpa perbuatan tidak akan menikmati hidup kekal. Iman yang mati tanpa perbuatan tidak akan menikmati hidup kekal. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yang ketiga adalah diingatkan, orang dibenarkan bukan hanya karena iman saja, tetapi harus disertai perbuatannya. Yakobus 2 ayat 24 mengingatkan buat kita. Jadi beriman yang benar harus ditunjukkan dengan perbuatan yang sesuai dengan imannya, yaitu perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, berjalanlah kita di dalam keselamatan, berjalanlah kita di dalam keselamatan yang dimulai dengan iman pada Kristus, dan isi hidup di dalam keselamatan dengan perbuatan yang sesuai iman yang diajarkan Kristus. Perbuatan sesuai iman yang diajarkan Kristus. Jadi tidak akan selamat, ya, saya, Anda, dan kita semua yang percaya pada Yesus, tidak akan selamat bila apa? Bila punya iman bahwa Tuhan itu kasih, tetapi tidak mau mengasihi. Bodoh hai itu. Ngomong doang Tuhan itu kasih, tapi tidak mau mengasihi. Tidak akan selamat. 1 Yohanes 3:14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi punya iman bisa diampuni Tuhan, tetapi tidak mau mengampuni. Matius 6 ayat 14-15 juga diingatkan. Jadi punya iman pada Yesus Kristus, tapi tidak mau taat pada perintahnya. Yohanes 3 ayat 36 diingatkan buat kita. Dan iman tanpa perbuatan yang sesuai firman tidak akan dikenal Tuhan. Dan pasti tidak diterima di sorga. Matius 7 ayat 21. Kita tahu sama-sama. Maka datanglah ke dalam perjamuan mempelai dengan berpakaian lenan halus, bukan tanpa pakaian atau telanjang. Matius 2 ayat 11-13 dengan komunitas kita. Dan Wahyu 19 ayat 18. Jadi masuk kerajaan sorga perlu iman pada Kristus dan perbuatan sesuai ajaran Kristus, bukan hanya salah satu yang kita pilih, enggak, tetapi sudahkah iman kita itu sempurna lewat perbuatan. Maka ya kalau kita udah mengkoreksi itu, maka kita tahu di mana siapakah saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Darwan. Silahkan kita lanjut langsung ke Pak PKL yang tadi angkat tangan, Pak PKL. Ya, Pak Uwi dulu, Pak Uwi. Maaf Pak Uwi, tadi saya sudah persilakan Pak Uwi. Singkat Pak Uwi ya, menjawab pertanyaan. Pak Paul.
Itu kembali kita ini kan gambaran Tuhan. Jadi kita ini mempunyai kehendak bebas sama dengan Tuhan kehendak bebas. Tapi bedanya Tuhan itu kehendak bebasnya benar. Kalau kita boleh bebas punya kehendak, tapi kita nggak lepas dari konsekuensi kebebasan tindakan kita itu. Nah, jadi setiap kita karena bebas, kita bisa berbuat kadang-kadang menyimpang dari firman. Nah, tapi kita nggak akan lepas konsekuen dari tindakan bebas kita itu. Nah, kita bisa lihat Daud, bagaimana Nabi Daud selingkuh dengan prajuritnya. Dia bebas, kena bebas dia. Tapi dia tetap konsekuen. Di akhir cerita Daud terima konsekuen. Jadi keselamatan itu bisa lepas, bisa hilang atau tidak, Pak Oi? Bisa lepas, tergantung kehendak bebas dia ini, dia bisa kepada Yesus, pada firman. Nah, kalau dia kehendak bebas ego dia, benar menurut dia, nah ini bisa lepas. Oke, terima kasih, Pak Oi. Iman, dia punya iman harus disertai dengan tindakan. Tindakan yang benar. Terima kasih, Pak Oi. Cukup jelas. Silakan Pak PKL. Ya, selalu bagi kita semua. Ya, tematis ini sampai program doktoral pun masih. Tapi selalu saya bilang, yang jadi mana kita membuktikan orang itu beriman atau enggak. Sebab dibaptis, diurapi, diberkati, belum tentu dia diselamatkan. Itu persoalannya. Allah itu roh, barang siapa menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu persoalannya. Tapi saya sangat yakin orang yang beriman pasti berbuat. Orang yang berbuat belum tentu beriman. Lihat orang Buddha itu. Lebih baik kelakuannya. Kalau bicara perbuatan baik. Yang seperti surat Yakobus yang dikutip orang biasa. Ya, saudaraku. Efesus 2 ayat 89 dengan jelas mengatakan bukan perbuatan. Jadi kenapa capek-capek kalau memang sudah diselamatkan? Dalam konteks nakal, pikiran nakal. Tapi orang yang beriman, percaya sudah diselamatkan, pasti mereka adalah dibenteraikan oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Dan tidak mungkin dia menyangkal itu dalam hatinya. Nah, yang jadi masalah, banyak, saya tahun 80-an aja bilang, ini hamba Tuhan ini nanti begini. Banyak yang bilang sama saya, kau kan hamba Tuhan kecil. Dalam perjalanannya, Matius 7 ayat 21-23, terkena sama orang ini. Bagaimana mungkin orang yang diurapi? Ya, mengusir setan demi nama Yesus. Mengobati orang sakit, ternyata tidak dikenal Tuhan Yesus. Itu pertanyaannya. Jawab pertanyaannya itu Matius 7 ayat 21-23. Bagaimana mungkin? Nah, bagi saya yang jadi masalah, benar nggak saudara dilahirkan kembali? Benar nggak saudara diselamatkan? Itu persoalannya. Baptis, urapan tidak menjamin saudara diselamatkan. Itu masalah intimasi Tuhan dengan kita. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kamu. Masa sudah dipilih hilang deui kalau bahasa Sunda. Nah, kan penting. Itu dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih. Pak Yohanes Putra, silakan. Haleluya, haleluya. Luar biasa, rohnya membara Pak PKL. Haleluya. Ya, teman-teman shalom, selamat malam. Terima kasih moderator. Ya, bicara tentang keselamatan. Kalau bagi aku begini. Keselamatan itu adalah janji yang Tuhan berikan buat kita. Apakah Tuhan tarik kembali janji itu? Tidak. Tidak mungkin Tuhan janjinya ditarik kembali. Nah, sekarang masalahnya tergantung kepada kita. Kita mau terus beriman kepada janji keselamatan itu dengan cara hidup benar, berkenan di hadapan manusia, berkenan di hadapan Allah. Atau kita mau seperti Yudas. Yudas diselamatkan enggak? Tidak. Karena dia apa? Ingkar dengan janji keselamatan itu. Kalau keselamatan sudah pasti Tuhan yang berjanji bagi kita semua. Karena itu adalah anugerah. Anugerah yang tidak bisa kita raih, tapi Tuhan berikan. Itu janji keselamatan yang Tuhan berikan.
Nah, namun pada perjalanannya kalau kita mengkhianati Tuhan, kita nggak jauh beda dengan Yudas. Bukannya hilang keselamatannya, tetapi kita yang menolaknya secara tidak langsung. Demikian hambanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yohanes. Pak Liman lagi. Saya boleh lagi apa enggak Pak Lu? Boleh singkat Pak Liman, silakan. Boleh ya. Oh, sudah. Saya coba menjelaskan dari awal dulu Pak, supaya tidak salah persepsi Pak ya. Urut-urutan daripada keselamatan dulu kita coba rangkum supaya saya tahu gambaran saya bagaimana keselamatan nanti bisa diputuskan keselamatan hilang atau tidak Pak. Itu namanya ordo solutis Pak ya, urut-urutan keselamatan. Kita ini kan turunan Adam, semua manusia berdosa Pak. Tidak satu pun kecuali Yesus Kristus Pak, semua ada di dunia ini pasti berdosa. Dan untuk mengenal Tuhan Yesus tidak mungkin dengan diri kita sendiri Pak. Tidak mungkin karena kita sudah berdosa. Manusia sudah berdosa tidak mungkin mencari kemuliaan Allah. Itu ada satu ayatnya. Dan kenapa kita bisa mencari Allah? Karena itu ada kelahiran baru lebih dulu Pak. Kelahiran baru itu mendahului pertobatan. Kita disentuh oleh Tuhan itu dengan kelahiran baru dulu, baru kita bertobat. Saya dulu belum beragama anak Kristen karena dilahirbarukan oleh Tuhan, sehingga saya bisa bertobat. Pada waktu Tuhan melahirbarukan kita pasti bertobat, karena Tuhan yang melahirkan barukan. Ini kita bicara Kristen sejati, Pak, bukan Kristen apa-apa ya. Pada waktu Tuhan memberikan satu anugerah keselamatan pada kita dengan kelahiran baru, kita pasti bertobat. Dan kalau kita pasti bertobat dengan iman, hanya iman yang kita bisa bertobat itu hanya iman, bukan perbuatan baik. Pada waktu Tuhan memilih saya, perbuatan baik tidak ada andil sama sekali. Saya orang bejat yang mati dipilih Tuhan. Berarti Tuhan pada waktu memilih saya tidak memandang perbuatan saya, jahat atau baik. Tapi pada waktu Tuhan memilih saya, bahwa Tuhan mengubah saya menjadi anak Tuhan yang cinta pada Tuhan. Dan pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu itu juga Roh Kudus masuk pada diri saya. Tanpa menunda, Pak. Tanpa menunda. Seketika itu masuk. Dan pada saat Roh Kudus masuk dari saya, Roh Kudus bekerja pada diri saya sedemikian rupa. Karena dia bekerja sebagai pengacara, sebagai penasihat. Dan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, saya katakan di statement saya coba berulang-ulang saya katakan tidak bosan-bosannya, Pak. Orang yang sudah beriman pada Tuhan Yesus, hanya iman yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi iman yang percaya pada Tuhan Yesus, katakan harus, Pak ya. Ini betul dikatakan, coba katakan harus, must be. Harus ada perbuatan baik. Itu orang beriman pasti ada perbuatan baik. Itu namanya progressive sanctification. Jadi orang yang sudah mengenal Tuhan itu pasti ada perbuatan baik. Tidak mungkin tidak perbuatan baik. Kalau Anda bertanya pada saya, Pak Liman itu mengaku-ngaku dia sebagai rasul, sebagai Yudas pun sekalipun loh, dia Yudas sudah dipilih kok, orang sebagai hamba Tuhan. Perbuatan baiknya tidak ada. Saya yakin dia belum diselamatkan, Pak. Bukan karena masa hilang atau tidak hilang, memang belum diselamatkan. Beda antara belum dan tidak. Kalau belum dan hilang atau tidak hilang. Karena memang Yudas belum diselamatkan. Sehingga dia mempunyai satu perbuatan demikian. Kalau orang yang sudah diselamatkan, pasti berbuat baik. Ranting tadi yang dipotong oleh Tuhan, itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan pasti tinggal Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti bukan di luar Tuhan. Tidak tinggal di Tuhan. Itu Pak. Terus itu selama kita sudah mengenal Tuhan Yesus, apa kita bisa berbuat dosa? Bisa. Siapa yang bilang bisa berbuat dosa? Siapa sini mengangkat tangan selama kita hidup dia berbuat dosa? Semua berdosa. Saya katakan bisa, bukan harus loh Pak ya. Orang kita itu bisa berbuat dosa, tapi tidak mungkin menikmati dosa. Beda antara jatuh dosa dan menikmati dosa. Itu beda kan. Orang Kristen sejati tidak mungkin menikmati dosa. Bisa jatuh pada dosa, tapi dia bangkit lagi. Ada satu sanctification di sana, ada satu progresif yang ke arah ke atas, bukan ke arah ke bawah. Kalau orang Kristen terus ke bawah, terus saya yakin dia bukan orang Kristen, Pak. Dan Yudas pun kata, oh Yudas itu orang selamat, tidak selamat. Coba kita lihat dari Yohanes 6 ayat 70, Pak. Saya buktikan bahwa Yudas bukan orang pilihan. Kan orang pilihan tidak mungkin berbuat seperti itu, Pak. Dan tidak mungkin menghujat Roh Kudus orang Kristen sejati. Coba kita bacakan Yohanes 6 ayat 70. Pak Paul bisa membaca ayat ini, Pak. Bisa membacakan ayat ini, Pak Paul. Yohanes 6 ayat 70. Ya, baik, saya bacakan. Yohanes 6 ayat 70. Jawab 71, Pak ya. Ya, sampai baik. 71 ya. Baik, Pak Liman, terima kasih. Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka,
bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ayat 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Terima Jelas kasih. Yudas tidak diselamatkan. Yudas belum, bukan anak Tuhan. Yudas belum diselamatkan. Memang dipilih, nggak selamat dia. Berarti perbuatan baik tidak ada andil, tapi orang yang mengenal Tuhan Yesus tidak mungkin berbuat sesuatu yang tidak layak, Pak. Itu, Pak, sekedar bahwa keselamatan tidak pernah hilang. Karena kita dipilih Tuhan itu sebelum dunia dijadikan. Kalau Tuhan yang memilih, tidak mungkin salah. Kalau Pak Paul yang memilih, saya memilih pasti salah. Karena manusia memilih, karena Tuhan Allah Maha Tahu. Kalau Tuhan saya memilih dunia sebelum dijadikan, kalau Allah kita menyerahkan gagal, itu bukan Allah. Dan saya tidak mau menyembah seperti itu, Pak. Allah kita pasti ya, ya dan amin. Sekali dia bernubuat pasti semua tergenapi, Pak. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih Pak Liman. Amin, amin. Di Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalau saya menemukan ayat, mari kita diskusikan ayat ini. Aku minta tolong Pak Paul lagi untuk membacakan jadinya. Galatia. Tolong bacakan Galatia 5, Pak Paul, ayat yang keempat. Galatia 5. Ayat yang keempat. Galatia 5, ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus, jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, saya mendapatkan ayat itu, saya diskusi dengan hamba Tuhan di sini, di Eropa. Ini gimana? Kita bisa lepas dari Kristus ini? Saya tanya begitu. Katanya orang yang sudah diselamatkan, yang percaya Yesus itu di wrapping gitu kan, dibungkus oleh Roh Kudus sehingga bahkan dosa pun tidak bisa tembus gitu. Ini gimana kok orang bisa lepas dari Kristus gitu. Nah, saya mau dari ayat ini jadi kan agak kesana agak kesini gitu kan. Orang yang sungguh-sungguh diselamatkan oleh Kristus, dia tidak akan lepas dari Kristus. Kalau lepas, kata lepas itu bahasa Indonesianya, itu kan berarti tadinya sudah gantol, tadinya sudah nempel, tapi dia terpisah, dia lepas gitu. Jadi dia ada proses menempel dulu, karena dia kalau nggak menempel dia nggak mungkin lepas kan gitu kan, atau sudah dipegang begitu dulu, dia lepas begitu. Maksudnya dia punya pegangan lain, jadinya gitu. Yesus atau hukum Taurat. Jadi karena saya ada teman-teman yang tadinya sangat percaya Yesus juru selamat, akhirnya sekarang dia bilang begini, Yesus bukan Tuhan katanya gitu. Yesus bukan juru selamat, akhirnya dia menjadi seperti saksi Yehova, atau lalu dia menjadi ikut-ikut percaya hukum Taurat kayak gitu. Begitu Pak Paul yang saya dapatkan, Pak Paul. Jadi ini bukan jawaban saya sih Pak Paul, ini jawaban Galatia. Paulus yang menulis. Gitu ya Pak. Ya. Paulus ya. Saya komentar sebentar sedikit aja. Paulus bilang itu lagi hamba Tuhan, Pak. Yudas itu loh, Pak. Itu Yudas itu kurang apa, Pak? Dia rasul, kedudukannya rasul dia. Rasul daripada Tuhan, dia 3 tahun dia ikut Tuhan. Tapi kalau orang tidak dipilih, Tuhan tidak akan dipilih, Pak. Itu berarti kita cuma secara casingnya di hamba Tuhan tuh, dua hamba Tuhan hebat sekali jadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya dulu belum pernah diselamatkan, walaupun secara kasat mata dia hamba Tuhan yang hebat sekalipun, kalau memang belum diselamatkan dia akan pasti menyeleweng. Kalau sudah diselamatkan, bagaimana rusaknya dia tidak akan pernah menyeleweng, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Moderator. Ya Pak. Itu ada dari Pak Yohanes Putra itu menulis, berarti Tuhan salah pilih Yudas. Ini perlu dijawab lagi loh Pak. Saya mengerti Pak Liman, saya sudah cukup sudah puas dengan jawabannya dari Pak Liman. Tapi ada lagi nih, saya membaca berarti Tuhan salah pilih Yudas ya.
Gimana Pak Liman tanggapannya? Tuhan tidak pernah salah pilih, Pak. Pasti dia sudah tahu kan, katakan bukan aku yang yang tahu yang mau mengikut dia, tapi pasti dia tahu Yudas itu pasti berkhianat. Nggak mungkin tidak berkhianat. Karena sudah ditentukan dalam Yohanes 6 ayat 70. Dia memang harus mengkhianati, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah itu tidak menyangkut juga, sebentar. Apakah itu tidak menyangkut juga kaitannya dengan Allah memberikan free will ya, kebebasan? Pak Liman buat Gini, Pak ya. Memang Yudas, Pak ya, gini ya, secara cepat perlahan saya coba mengertikan. Pada saat Yudas melakukan suatu pengkhianatan, Pak, dia punya free will, Pak. Dia melakukan pengkhianatan itu bukan untuk memenuhi skenario Tuhan atau penentuan Tuhan. Dia karena memang orangnya kurang ajar, Pak. Dia memang orang suka mencuri, sehingga dia pada waktu melakukan seperti itu, dia karepnya sendiri karena free will-nya dia bergerak. Tetapi dalam free will itu ada kedaulatan Allah, Pak. Secara grand desainnya itu semua sudah Tuhan menentukan bahwa Yudas pasti pengkhianat. Tapi secara free will-nya Yudas pada waktu dia melakukan seperti itu, bukan Yudas pikir, oh saya sudah tentukan Tuhan untuk pengkhianat, ini enggak mikir, karena memang dia kurang ajarnya sendiri, Pak. Berarti dia punya tanggung jawabnya sih, dia juga, Pak. Itu free will tidak berarti tidak tanggung jawab, dia tanggung jawab pada waktu dia melakukan pengkhianatan itu, dia memang maunya untuk keuangan yang serakah, Pak. Tapi dia tidak tahu bahwa kelakuannya dia itu sudah ditentukan oleh Tuhan secara grand desainnya, Pak. Sehingga tidak ada satu problem bagi saya, Pak. Bukan salah pilih, Pak. Memang sudah ditentukan seperti itu, Pak. Tapi secara sudut pandang mata, kelihatannya kok salah pilih. Ini tidak. Memang Yudas seperti itu. Pada tempat melakukan Yudas, free will-nya dia bergerak seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Liman. Kalau saya melihat begini, saya moderator. Ya, saya itu berpendapat juga. Ya. Bentar, Pak Setiadi. Kalau Pak Setiadi nanti kalau bersin ditutup itu. Kalau Yudas, saya melihatnya dia waktu dipilih Tuhan Yesus, dia berkata ya saya mau ikut begitu. Tetapi ketika ada tawaran, ada uang, lalu dia berubah, dia mengubah keputusannya. Saya tidak lanjut ya ikut Yesus. Tetapi saya mau ikut uang, gitu. Jadi saya melihatnya, saya kontekskan dengan hari ini. Pendeta-pendeta yang, karena ini temuan saya, yang khotbahnya uang, kita bisa diberkati Tuhan, uang berkelimpahan segala macam gitu, pakai nama Yesus, kan Yudas kan dapat uang karena nama Yesus, menjual Yesus, gitu kan. Jadi hari ini, kalau ada pendeta-pendeta yang menjual Yesus, ada seorang penulis buku Selling Out the Church, menjual gereja, yaitu ya menjual ayat-ayat firman Tuhan untuk mendapatkan uang. Saya melihatnya hari ini dia tidak selamat, walaupun itu pendeta besar, begitu. Gitu Pak Paul. Jadi keselamatan itu adalah menurut saya, pandangan saya hari ini sekarang ini, Tuhan tawarkan kepada semua orang, lalu orang menjawab iya atau tidak begitu. Jawaban iya hari ini itu menentukan saya selamat. Kalau saya mati hari ini, saya kan sudah menjawab iya. Tapi kalau tahun depan saya bilang karena saya belajar misalnya gitu, lalu saya kok makin error, makin bingung gitu kan Pak Paul. Oh berarti kayaknya kalau saya sampai ambil kesimpulan Yesus bukan Tuhan, saya tidak akan selamat. Walaupun hari ini saya bilang Yesus Tuhan, tahun depan saya bilang Yesus bukan Tuhan, saya nggak selamat. Lalu pertanyaan ke saya kan, apakah tahun ini saya dipilih Tuhan, tahun depan saya tidak dipilih Tuhan, begitu kan? Jadi pertanyaannya kan. Nah, jadi saya kembali lagi, keselamatan itu bukan keputusan Tuhan, bukan election, kan ada doktrin pemilihan kan. Tapi menurut saya keselamatan adalah tawaran Tuhan dan kita yang menentukan kita dia menerima atau menolak. Begitu Pak Paul. Orang pilihan Pak Lut ya. Kalau orang pilihan tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin berbuat seperti yang Pak Lut omongkan. Tidak mungkin, walaupun kelihatan dolar tidak mungkin. Kalau orang bukan pilihan dia pasti melakukan seperti itu. Kenapa itu? Karena Tuhan yang menjaga. Nah, pilihan tidak pilihan itu bukan kita yang menentukan. Kita tidak mungkin Pak Lut, saya bilang Pak Lut bukan pilihan, enggak.
Mungkin pandangan sekarang dia menyeleweng. Mungkin tahun depan dia bertobat, siapa tahu. Pilihan itu pribadi, bukan penilaian orang, Pak. Hanya pribadi kita dengan Tuhan. Kita tahu pada waktu dia mati, sampai mati dia tidak bertobat, itu baru kita tahu dia bukan pilihan. Kalau selama masih dia belum mati, belum meninggal, kita tidak bisa menentukan, oh pendeta itu menyeleweng, ya penjual gereja, juga bukan pilihan, tidak bisa gitu, Pak. Siapa tahu tahun depan bertobat. Kita nggak tahu, yang tahu ya Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu bukan pilihan, pasti dia akan terjadi seperti itu, sampai mati dia terjadi gitu. Kalau pilihan, pasti dia bertobat. Dan tidak mungkin kembali seperti itu, Pak. Itu, Pak. Siap, Pak Liman. Terima kasih Pak Liman. Jadi Makin. kita karena waktu saya jadi panjang lebar ini Pak Paul. Jadi saya agenda saya jam 3 saya batalkan supaya kita bisa panjang lebar di sini. Silakan. Ada lagi tadi yang mau menanggapi? Pak Setiadi ini bikin gara-gara bertanya itu tadi, jadi panjang kita. Pak Setiadi tadi mau menjawab ya, silakan Pak Setiadi. Enggak ya? Aduh, kalau saya dibikin gara-gara, enggak deh lah. Gara-gara itu maksudnya baik Pak Setiadi, bukan masalah. Udah lebih baik enggak lah. Gara-gara itu menimbulkan isu gitu loh Pak Gitu. Setiadi dalam diskusi itu begitu. Jadi begini, mengenai Yudas, Yudas kan dipilih Tuhan, tetapi dia mengikuti jalannya sendiri. Nah, mengenai nubuatan, memang Tuhan menubuatkan akan ada seorang yang mengkhianati, tapi bukan tertuju kepada Yudas itu nubuatan. Cuman memang digenapinya oleh Yudas. Gitu. Jadi Tuhan itu sudah memilih, Yudas itu dipilih Tuhan. Jadi dia selamatkan waktu itu, tapi dia mengikuti jalannya sendiri, pilihannya sendiri. Itu mengkhianati Yesus. Memang dia sudah dinubuatkan akan ada yang mengkhianati Yesus, yaitu dari muridnya sendiri. Namun bukan ditentukan bahwa itu Yudas, bukan. Cuman artinya ya memang yang terjadi adalah Yudas yang mengkhianati. Begitulah. Yap. Jadi sebenarnya antara pendapat Pak Liman bahwa sudah ditentukan gak bisa hilang dan lain sebagainya, itu memang versi tersendiri. Dan itu antara Calvinis dan Arminian tuh nggak bisa ketemu. Sebetulnya kedua-duanya harus kita pakai lah. Gitu. Karena dua-duanya mempunyai alasan-alasan yang kuat. Makasih. Pak Setiadi. Pak Setiadi posisinya kan makin jelas kan, nggak apa-apa. Kita di sini kan punya pandangan itu posisi kita. Pak Desem, Sianipar, tadi angkat tangan, jadi Pak Desem. Baik, aduh, saya di sini ternyata semua senior saya. Boleh saya screen saya? Silakan. Bolehkah saya screen? Oke. Oh, nggak bisa. Nggak diizinkan. Oh, langsung aja, karena waktunya mepet, waktunya sedikit. Oke, baik. Ibrani 10 ayat 39 berkata, waktunya mepet juga ya. Waduh, saya nggak berani komentar nih. Kalau waktunya mepet takutnya nggak dapat semua ini apanya. Maksimal. Ya. Oh gitu, baik. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Artinya, orang yang telah meninggalkan imannya, yang tidak percaya lagi sama Yesus, tidak mungkin Tuhan Yesus disalibkan 2 kali. Nah, ini sudah jelas dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 39. Ini yang menjadi satu alasan mengatakan statement ini yang saya katakan, orang yang sudah meninggalkan imannya tidak diselamatkan oleh Tuhan lagi. Terserah orang mau sama pendapat atau tidak, itu saya nggak tahu lah. Nah, itu aja sih. Thank you. Nah, terima kasih Pak Desem. Singkat, jelas. Baik, memang Calvinis dan Arminian tidak akan ketemu dan kita tidak berusaha untuk mempertemukannya. Gitu. Dan Bapak Ibu nggak tahu dogma atau doktrin di gereja masing-masing, kita juga nggak tahu, masing-masing berbeda. Di sini bukan mencari titik temu, tetapi kita di sini saling mendengar pandangan dan kita diskusi untuk
bisa lebih menambah wawasan dan dewasa kita. Puji Tuhan. Masih adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Siapa tadi ya? Pak Joni tadi ya. Pak Joni, silakan Pak Joni. Ya, terima kasih Pak Pastor Lut. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mohon maaf, mungkin saya tidak akan memperpanjang masalah keselamatan karena saya menyadari saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan lebih jelas mengenai keselamatan. Apalagi tadi ada pendapat yang berbeda antara Calvinis dan apa tadi Armeni ya. Saya mungkin akan kembali ke tema kita saja yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Johan Untung sampai aku, di mana tema kita itu tekad yang harus dimiliki orang Kristen. Ya ini tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Johan. Pada intinya memang kita sering mendengar Yohanes 15 ini ya mengenai pokok anggur. Tapi masing-masing hamba Tuhan mempunyai pendapat mungkin yang berbeda-beda. Tapi saya akan bukan menyampaikan pendapat, saya cuma ingin merangkum saja apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa yang pada intinya kita penekanannya adalah berbuah ya sebetulnya, yang harus kita perbuat untuk bisa berbuah banyak. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman yang lain masalah ini, termasuk tadi Bu Maya juga bilang bahwa kalau sudah berbuah juga jangan lupa bahwa masih ada ancaman yaitu hama ya, yang bisa merusak buah itu. Itu yang harus tadi dikatakan kita harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih melekat pada diri kita. Nah, tadi ada 4 poin yang sudah disampaikan Pak Johan Untung. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan dengan hikmat Allah. Ya betul bahwa tanpa hikmat Allah mungkin kita akan salah dalam berdoa. Jadi perlu bimbingan Roh Kudus, hikmat dari Allah supaya kita doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Yang kedua adalah mengandalkan kekuatan Tuhan untuk menolong kita. Jadi jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi kita harus tetap mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita dalam mencapai pada akhirnya nanti kita akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Ya. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bersandar pada pokok anggur yang benar. Jadi kita tetap harus berhubungan intim dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah jangan putus asa dalam kegagalan. Karena kegagalan sewaktu-waktu akan terjadi pada diri kita. Tapi biarlah kegagalan itu memotivasi kita untuk melangkah lebih jauh untuk mencapai mahkota kehidupan itu. Jadi jangan putus asa. Nah, kalau diizinkan boleh saya tambahkan satu lagi untuk melengkapi, yaitu tetap rendah hati. Ya. Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah itu, jadi kalau kita sudah baik, rendah hati, lemah lembut, ya, sabar, tapi tidak punya kasih, itu sama dengan nol. Ya. Karena Tuhan mengajarkan kita hukum kasih yang harus kita lakukan. Rendah hati merupakan sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran ya, bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Manusia
Yang rendah hati adalah manusia yang selalu bergantung kepada Allah. Dan Amsal 15 ayat 33 juga mengatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi sekali lagi di sini disinggung masalah hikmat. Ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi Pak Johan sudah memberikan ilustrasi bagaimana ketika dia berdoa minta hikmat Tuhan, akhirnya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Pak Johan Untung ya untuk menjadi pendoa yang bisa mendoakan orang sakit. Ya, seperti itu. Jadi manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri tanpa pernah meremehkan orang lain. Jadi walaupun kita punya kelebihan, kita tidak boleh meremehkan orang lain juga. Sebaliknya mereka yang rendah diri, sebaliknya mereka harus rendah diri di depan Tuhan. Jadi di hadapan rendah diri itu di hadapan Tuhan, bukan di sesama. Ya, mungkin itu aja yang saya boleh tampilkan untuk hari ini. Terima kasih Pak Johan Untung sudah memberkati kita semua. Terima kasih Saya Pak John. kembalikan. Ya, saya terima kembali. Terima kasih pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, makin malam ya di Indonesia ya, di sini masih sore. Barangkali masih ada, dan saya tidak akan membuat kesimpulan Bapak Ibu karena saya tidak, tema ini tidak bisa disimpulkan. Jadi Bapak Ibu, kita melekat aja sama Tuhan dan kita berbuah dan terus percaya Yesus Tuhan. Nah, selamat sudah kita. Ya, shalom Pak Lut. Oh, boleh. Pak Bernardo silakan. Ya, saya sudah menulis di kolom komentar itu karena menyinggung masalah selamat atau tidak selamat. Ya. Jadi kalau bicara tentang Yudas, keselamatan ya memang seperti itu langkah-langkah yang diambil. Kalau bilang selamat itu bilang atau tidak, sudah dijelaskan oleh Pak Yohanes Putra. Tuhan tidak akan membatalkan keselamatan. Manusialah yang membatalkan. Manusianya, bukan Tuhannya. Tuhan nggak akan. Kalau Tuhan membatalkan, ada berarti itu dia bukan Tuhan. Simpelnya seperti itu. Nah, masalah Calvin Arminian, ini ada kesalahan juga. Ada beberapa kali saya membaca satu artikel, salah satu disertasi mahasiswa saya, tapi saya belum sempat minta notnya, sumbernya, tapi waktu itu saya baca lagi, saya dapat lagi, ya. Calvin itu sebenarnya tidak ada yang salah, cuma pada waktu itu tokoh-tokoh yang menentang Calvin menambahkan pemahaman yang dimaksud oleh Calvin, sehingga Armenia menegaskan. Halo? Ya, lanjut Pak Bernardus. Saya kita dengar dosa berarti tetap selamat, dosa. Itu sebenarnya itu tambahan daripada argumen-argumen pada waktu itu. Yang dimaksud oleh Calvin itu memang keselamatan, setiap sekali selamat dan tetap selamat, sudah. Tuhan tidak akan mendustai, Tuhan tidak akan bohong, Tuhan tidak akan membatalkan. Cuma ada penambahan pada waktu argumen-argumen. Itu yang saya tangkap. Dua disertasi yang saya baca, yang saya uji waktu itu, dapat hal yang sama. Dengan dua footnote yang berbeda, dua buku yang berbeda. Dan yang terakhir saya juga mendengar argumen seperti itu. Maka berkembanglah terus, ditambah. Kita kan biasa kekristenan ini kan ibaratnya seperti turun-temurun. Apa tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh bapak-bapak rohani kita dulu bilang, kita ikut terus, ya kan? Kita bawa terus. Padahal begitu kita buka, ya ada banyak rahasia yang terbuka, kita diberikan hikmat, kita bawa banyak dapat sesuatu yang baru. Gitu. Bukan salah yang dulu itu, tapi dilengkapi, ya kan?
yang kurang tepat ditepati lah gitu. Itu maksudnya. Jadi itu saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Bernardus. Jadi Bapak Ibu sih, kalau menurut saya kita tidak terpaku pada pandangan Calvin atau yang lain-lain. Ya. Kita benar-benar mempelajari firman Tuhan dan hikmat Tuhan turun atas kita. Ya, bukan berarti lalu mengabaikan Calvin dan Arminian dan tokoh-tokoh yang lain, tetapi kita di zaman kita sekarang ini, Bapak Ibu juga silahkan menjadi tokoh gitu. Punya teori, munculkan teori, apalagi Bapak Ibu yang sekolah sampai S3 kan harus bikin teori gitu. Bikinlah teori keselamatan gitu kan. Nah, ya. Pak Lut lagi berteori nih, sedang menciptakan satu istilah yang kita nanti akan mendengar setelah beliau dinobatkan doktoralnya. Mungkin bisa dibuka di Encristo. Beliau sudah menemukan satu istilah baru yang beliau sedang persiapkan disertasinya, dan kita tunggu ini yang Pak Lut sedang siapkan. Tapi menyangkut tadi ya, Pak Lut, saya mohon waktunya sedikit aja. Saya ada rasa memang tadi yang disampaikan Pak Liman, saya juga pendapat bahwa keselamatan itu adalah cuma-cuma, itu datangnya dari Allah. Itu hak prerogatif Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita sudah dipilih sejak dalam kandungan kita. Gitu. Nah, Allah sendiri tidak pernah membatalkan janjinya. Allah tuh konsekuen dengan janjinya. Itu yang saya tahu ya, yang saya imani. Dan sekali lagi iman itu yang menyelamatkan, bukan apa-apa, bukan kegagahan kita, kehebatan kita, harta kita, tidak, iman kita. Jadi maksud saya, karena iman itu yang menyelamatkan, iman kita kepada Kristus itu nggak boleh hilang. Gitu. Jadi perjanjian Allah ya tentang keselamatan kepada umatnya yang dia berikan anugerah itu secara cuma-cuma. Itu harus ada respon. Nggak mungkin ada perjanjian satu tuh dari setiap pihak. Kalau satu pihak membatalkan itu urusannya. Tapi Allah saya yakin Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Karya keselamatan Allah tuh yang kita belajar di psikologi itu tetap, kekal. Gitu. Janjinya tuh tetap gitu loh. Yang konyolnya kan kita gitu loh. Yang membatalkan janji itu, yang menolak janji itu melalui iman kita. Jadi saya tidak terpengaruh oleh apakah Calvinis atau apa tadi tidak. Jadi itu hanya pandangan saya secara pribadi ya. Jadi keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada saya itu harus saya jaga. Gitu. Kalau saya sendiri menolak itu, ya itu salahnya saya, bukan salahnya Tuhan. Gitu kan. Kalau saya tahu bahwa kalau iman saya berpegang pada Kristus sampai Tuhan mengambil saya pada nafas terakhir saya tetap pada janji Tuhan dan berusaha melakukan firman Tuhan dalam perilaku saya, ya saya yakin itu kan saya akan menikmati kehidupan yang kekal itu. Makanya sekali lagi tergantung dari kita. Hilang atau tidak hilang itu bukan soal ini, tapi bagaimana iman kita itu bertahan sampai nafas terakhir kita. Itu sih yang saya mendengar beberapa teman-teman tadi pertanyaan saya tadi itu sudah dijawab ya. Jadi saya sudah menerimanya. Terima kasih untuk masukannya. Saya punya kesimpulan itu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pak Lut, terima kasih Pak Lut. Ibu Mikal, silakan Ibu Mikal, boleh dilanjutkan. Ya, baik. Karena kita sudah ada di pukul ini sudah larut malam Bapak Ibu, sudah 21.32 di jam saya. Maka untuk sharing dan diskusi kita malam hari ini kita akhiri. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan ibadah selanjutnya yang akan dipindahkan di hari Senin, yaitu tanggal 27. Dan malam ini kita tutup di dalam doa syukur ya, seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai detik ini dalam pertolongan Tuhan. Saya minta kehormatan Pak orang biasa dari Bali yang luar biasa,
Mari bersyukur di hadapan Tuhan untuk ibadah kita malam hari ini dan sharing. Baik. Selamat malam Pak Hadi. Mari kita berdoa. Selamat malam. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kau menyertai kami dan mengizinkan kami bersama-sama kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan Kau memberkati Bapak Johan Untung beserta keluarga yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Dan buat kami semuanya pribadi lepas pribadi, Engkau mengenal kami dan mengerti kami, mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami percaya Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami, dan Engkau yang memberikan kami jalan untuk setiap permohonan doa kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk tempat, daerah, kota, bahkan negara di mana kami tinggal saat ini. Kau memberkati Bapa, sebab kami senantiasa berseru-seru di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami juga berdoa untuk fellowship kami, ibadah kami yang akan kami lakukan esok hari dan minggu depan juga Tuhan bersama orang-orang yang kami cintai, bersama rekan-rekan saudara-saudara kami, supaya kami dapat kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ini kami Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Kau mendengar doa kami ketika kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Yesus, melalui semua profesionalitas kami, hidup kami, keluarga besar kami, dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Terpujilah Engkau Yesus, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih kepada Pak Lut yang sudah mengarahkan kita sebagai moderator malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber Bapak Johan Untung yang tetap setia ada di layar, dan terlebih kepada Bapak Ibu yang sudah aktif diskusi pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amin, amin. Terima kasih Bu Mika. Amin. God bless you all. Thank you. Thank you, Pak. Pak Dirksen, terima kasih Pak Dirksen. Pak Joni, Pak Joni, Pak Joni. Joni, terima kasih Pak Joni semuanya. Terima kasih Pak Johan. Pak Lut, Pak PKL Ada yang ulang tahun, semuanya. Pak. Ada yang ulang tahun siapa? Ulang tahun yang ke-70. Siapa itu? 7. Ada ulang tahun ke-80, Kak. Pak Joni ulang tahunnya? Enggak, Pak. Udah lama itu ulang Pak tahun. Joni ketawa. Oke, Ya, sampai terima ketemu kasih lagi. semuanya. Sehat dan bahagia Terima kasih semuanya. Pak Derikson. Pak Dirksen, nanti evaluasi ya, ikut ya. Pak Derikson, terima kasih. Pak Saroli, Tuhan berkati Pak PKL. Sama-sama Pak Pak Joni. Dirkson, terima Kasih, Tuhan kasih. memberkati. Pak Paul, Pak Tuhan Hanus, berkati. Ya, sama-sama. Pak Oe, Ceng Han, Ceng Han. Saya hitung ya. Mundur 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.